Tiga. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, luar biasa. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Siapa kita? Kelas 6. Kelas 6. Selamat pagi, Dede. Iya, hari ini sudah pukul 7:19. Kenapa kamu Yuk. begitu? Begitu mau bertanya, kira-kira datang terlambat itu benar atau salah ya, Dede? Salah, Bu. Bu, pengen tahu kenapa kamu datang terlambat ke sekolah, Dede? Jadi itu alasannya kamu nonton TV sampai malam sehingga jadi kamu terlambat ke sekolah. Ya, Bu. Nah, TV juga jadi menurut kamu kesepakatan atau keyakinan mana yang perlu kamu tingkatkan? Disiplin, Bu, dan datang tepat waktu. Setuju. Jadi kamu yakini kesepakatan atau keyakinan sekolah yaitu sebagai siswa harus datang tepat waktu dan disiplin ya? Ya, Bu. Baik. Terus bagaimana kamu akan mengatasi keterlambatan ini? Dengan apa kamu tidak mengulangi lagi? Ya, berarti kamu mengatasi keterlambatan ini dengan tidur lebih awal ya. Kira-kira ada lagi nggak yang perlu kamu lakukan? Tidak sampai malam. Tidak sampai malam. Apakah ada orang yang bisa membantu kamu untuk membangunkannya? Saya. Ya, berarti kamu akan mengatasi keterlambatan ini dengan tidur lebih awal, tidak begadang, tidak berhenti sampai malam, dan meminta tolong kepada ibu kamu supaya membangunkan kamu agar kamu tidak terlambat lagi ya. Ya, Bu. Baik, Dede. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ke tempat tidur mengikuti pelajaran hari ini. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, semangat. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkumpul dengan kami, menyempatkan waktu, meluangkan waktu bersama saya dalam acara diseminasi budaya positif. Mohon maaf lagi dan lagi selalu merepotkan Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan hari ini walaupun itu sedikit dapat menambah wawasan pengalaman untuk kita semua. Mohon maaf sekali lagi selalu merepotkan Bapak Ibu. Sebelum acara kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Purwosari, yang kami hormati Bapak Ibu beserta karyawan SD Negeri 3 Purwosari, terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya yang dapat memenuhi undangan kami untuk berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya yang mulia pada hari ini, hari Sabtu
tanggal 24 Agustus 2024 dapat berkumpul di ruangan ini untuk acara diseminasi budaya positif. Nah, bagaimana Bapak Ibu, semangat semuanya? Masih semangat? Ya, terima kasih. Agar lebih bersemangat lagi, marilah kita bertepuk semangat. Ya. Mohon Bu Eka untuk mengajari teman-temannya, mohon untuk berdiri. Ya. Tepuk semangat. Dalam kesempatan hari ini, pagi ini saya akan memberikan praktek baik tentang diseminasi budaya positif. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua sudah hebat, tapi karena tugas kewajiban kami untuk memenuhi tugas modul 1.4 agar dapat berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sekali lagi hanya berbagi pengalaman nih Bapak Ibu, berbagi pengalaman sharing tentang budaya positif. Saya tidak merasa paling pandai, Bapak Ibu semua hebat, ya. Budaya positif. Nah, perkenalkan saya Vivi Ristiani DGB Angkatan 11. Berikut pengajar praktik saya Ibu Menar Widyaningsih, kemudian fasilitator saya Bapak Jamus dari Sukoharjo. Yang pertama tentang pertanyaan benar atau salah. Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu jawab tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah betul hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Salah? Salah apa betul? Apakah Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak? Pernah, saya juga pernah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, sepertinya salah. Mengapa? Karena dengan hukuman itu anak-anak menjadi dendam kepada gurunya, menyimpan rasa dendam. Kadang menjadikan sakit hati, anak menjadi dendam dan membenci gurunya. Dan kita diharapkan tidak ada rasa benci dari murid kepada kita. Yang kedua, pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Apakah betul? Benar? Bapak Ibu, anak-anak itu disiplin itu diharapkan memang betul-betul dari sadar diri, dari hati, bukan karena takut dihukum, bukan karena patuh akan peraturan, ya. Memang tumbuh dari kesadaran hati. Seperti itu yang diharapkan. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah betul? Iya, mungkin itu betul, tapi itu bisa menyebabkan ketergantungan, ya. Anak-anak mau belajar, tapi kalau diberikan hadiah, bukan timbul dari kesadaran diri. Boleh diberikan hadiah, tetapi tidak seterusnya, karena itu membuat ketergantungan. Mereka mau belajar kalau diberikan hadiah, seperti itu, ya. Nah, mari kita bermain berpasang-pasangan, Bunda sama Bapak Agus, Bu Indah sama Bu Eka, ya, berpasang-pasangan. Coba seandainya
Bapak Ibu memiliki suatu barang yang berharga. Bapak Ibu memiliki suatu barang berharga, kemudian mau diambil oleh temannya. Nah, bagaimana kita menyimpannya? Menyimpan dalam kepala ya. Anda adalah A, tugas Anda adalah merupakan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu barang yang berharga dalam kepala itu, kemudian temannya mau mengambil. Yuk, apakah bisa? Ayo berdua. Nah, salah satu yang menyimpan kepala, kemudian yang lainnya mau berusaha mengambil. Coba. Ayo. Nah. Ayo. Oke. Ada yang merebut, Pak Agus atau Bunda yang mau merebut. Nah, kita berusaha untuk menyimpan kepalanya. Iya. Sudah bisa merebut atau bisa menyimpan? Apakah kita memegang posisi kontrol kita untuk menyimpan benda berharga tersebut? Bisa? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala itu? Siapa? Kita sendiri yang memegang benda itu loh. Ya, kita yang memegang kendali, memegang kontrol itu. Nah, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Teori kontrol ya. Teori kontrol atau selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dan kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Teori kontrol ada 4 ilusi Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Mindset, pola pikir, mindset. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, bagaimana melihat dunia ini, melihat kehidupan kita? Apakah selalu dengan positif atau sering mengeluh? Layaknya kita melihat dengan positif, dengan penuh syukur, ya. Kita melihat dunia itu dengan rasa senang dilalui, maka kita akan tidak merasakan beban. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Disiplin positif dan kebajikan universal. Apakah itu disiplin? Disiplin positif adalah atau merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Itu adalah pengertian dari disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik,
Apa itu motivasi intrinsik? Apa itu kebajikan universal? Apa itu yang bukan eksensik? Kita akan bahas bersama. Nah, ini Bapak Ibu tentang kebajikan universal itu. Disiplin positif akan membawa murid pada kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ya, sudah paham tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja ya Bapak Ibu sebutkan? Yang pertama, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong dan mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, iya, bernalar. Bapak Ibu, supaya anak-anak lebih mudah menghafal dan menerapkan tentang disiplin dimensi profil pelajar Pancasila, mari kita ajarkan menyanyi bersama dengan anak-anak supaya mudah dipahami, supaya mengerti apa itu dimensi profil pelajar Pancasila. Mudah sekali caranya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari bersama kita bernyanyi, suasana menjadi hangat. Ya, bisa ya? Berikut materi yang akan saya sampaikan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Diana Gosling dalam bukunya Restructuring for Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Sudah? Nanti saya sampaikan materi-materinya. Nah, ini dia hukuman dan penghargaan. Mengapa hukuman sebaiknya tidak dilakukan dan penghargaan? Mengapa penghargaan itu sama dengan hukuman? Nah, ada pertanyaan reflektif Bapak Ibu tentang Reno yang tidak kurang memahami pelajaran matematika dan Bapak Ibu guru Pak Doni sebagai gurunya. Reno kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Seperti kita menemui anak-anak yang kadang melakukan hal-hal atau aktivitas yang lain ketika pelajaran. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Doni menanyakan pertanyaan, Reno menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Reno yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Doni pada saat itu membiarkan teman-teman Reno mentertawakannya yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Reno untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Doni. Kelas menjadi semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Reno di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan pertanyaan seperti ini? Tidak setuju. Iya, karena apa? Dapat menyakiti hati anak ya. Yang pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Doni terhadap Reno? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Anak-anak semakin minder. Iya. Anak menjadi kurang percaya diri, minder, malu kepada temannya. Anak juga menjadi merasa benci dengan pelajaran itu, semakin tidak suka dengan pelajaran matematika, juga membenci gurunya. Nah, itu berdampak tidak baik. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Doni terhadap Reno adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hubungan. Mengapa Bapak Ibu? Kok hukuman? Iya, karena tidak melalui kesepakatan dengan anak. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan bersama dengan anak. Kalau hukuman itu dilakukan oleh guru secara pribadi, seperti itu. Mari kita bahas bersama. Berdasarkan pertanyaan reflektif tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kejadian tadi itu tidak terencana. Pak Doni menyuruh atau menghukum Reno itu tidak terencana, dan anak pun juga tidak ada kesepakatan ya. Yang kedua bersifat satu arah dari gurunya, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Betul yang disampaikan Bu Leni tadi. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tidak itu karena ditampar atau dipukul, tapi dengan kata-kata pun itu bisa menyakiti hati anak. Restitusi. Nah, mengapa kita harus dengan restitusi? Karena restitusi itu tidak merugikan. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita hendaknya dengan disiplin, bukan dengan restitusi, bukan dengan hukuman atau penghargaan ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan restitusi anak bisa memecahkan masalah, mencari solusi pemecahan masalah, jalan keluarnya, bukan menyalahkan ya, bukan ganti rugi. Hukuman biasanya kan ganti rugi. Kamu melakukan kesalahan apa, gantinya harus seperti apa, begitu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, Bapak Ibu, berupa tawaran, bukan memaksa, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun kemenangan, menuntun itu demi kebaikan, untuk melihat ke dalam diri, orang nyalahake. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, mencari karakter. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah, jalan keluarnya, bagaimana kita bahas bersama, seperti itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mengapa kita harus melakukan restitusi? Nah, ini tadi identitas gagal hukuman.
dan identitas sukses tentang disiplin. Kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, yaitu tadi membayar impas ganti rugi, membayar impas kesalahannya. Dampak pada murid, anak menjadi marah, merasa bersalah, jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Hati, minder, rendah diri, kurang percaya diri, dan mengasingkan diri. Tiba-tiba dan tidak diharapkan atau sangat melukai, tidak terencanakan, dibuat oleh guru dan menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Nah, kalau disiplin konsekuensi, ya, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu, jeda, seorang diri, time out, penahanan, detection, sudah diketahui atau masuk akal, dibuat oleh guru dan murid melalui kesepakatan, membantu guru menyatakan peraturan melalui peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, yang terbaik adalah restitusi. Murid atau anak belajar memecahkan masalah, ya. Jadi anak itu memecahkan masalah itu dengan sendirinya, tidak dia dengan arahan guru, tapi belajar memecahkan masalah sendiri. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang ingin kamu sepakati? Membimbing kerangka aturan berpikir, restitusi murid atau anak. Nah, itu identitas yang sukses. Nah, materi yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ini contoh dokumentasi keyakinan kelas yang pernah saya lakukan pada waktu itu pada pelajaran ajaran baru, tidak ada videonya. Kita bahas bersama tentang keyakinan. Bapak Ibu, apakah sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Apakah sama? Tidak? Ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama. Betul atau salah? Betul atau salah, Bapak Ibu? Salah. Mengapa salah? Nah, betul. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Bukan. Mengapa? Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang ingin mencoba memberikan menanggapi? Siapa? Kalau keyakinan kelas mungkin karena sudah ada kesepakatan dalam satu kelas itu yang dimiliki oleh guru kelasnya masing-masing. Kalau peraturan kelas dari pihak sekolah yang membuat aturan. Ya, terima kasih Bu Gani sekali ya. Keyakinan kelas itu sudah ada kesepakatan kelas bersama anak yang disepakati bersama. Kalau peraturan kelas itu semata-mata peraturan yang diberikan dari sekolah. Ada lagi? Jadi begini ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas itu karena dari kesadaran diri, tumbuh dari kesadaran diri. Kita berharap anak-anak membuang sampah pada tempatnya itu bukan semata-mata karena patuh peraturan, tapi memang tumbuh dari kesadaran diri. Mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kita memakai helm itu karena memang kita sadar kita butuh keselamatan, kita ingin melindungi diri, kita ingin selamat, maka kita memakai helm, bukan semata-mata karena patuh peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau keyakinan kelas itu akan terbawa selamanya menjadi budaya yang positif, menjadi kebiasaan. Tetapi kalau peraturan kelas itu terbatas ruang lingkup dan waktu. Ketika peraturan dilaksanakan ketika kita berada di sekolah.
sekolah. Kalau di rumah tak karpe gini. Nah itu tidak baik, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu memang kesadaran diri kita tumbuh dari diri, bukan karena paksaan. Kalau peraturan itu ada sanksi ya. Nah, tapi kalau keyakinan itu memang benar-benar kesadaran diri. Dapat dipahami ya Bapak Ibu? Ya, dapat dimengerti. Makanya kenapa keyakinan kelas ya? Memang supaya anak itu memang sadar dari diri sendiri. Oh, kita melihat sampah yang berserakan itu kelihatan tidak indah, tidak menyenangkan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu sadar dari diri. Nah, keyakinan telah berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Betul tidak Bapak Ibu? Berdasarkan prinsip universal atau nilai kebajikan. Betul, iya, betul. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, yang berbentuk positif, tidak dilarang maka di dalam kelas, dilarang terlambat. Tetapi kita cari kebajikannya. Apa? Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan turah pendapatnya. Makanya sebelum ajaran baru atau awal semester kita bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, kemudian disepakati bersama dan menjadi kesepakatan kelas. Jadi anak ikut terlibat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini nilai kebajikan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Kita tanggung jawab. Kita tahu kalau meminjam buku ya dikembalikan pada tempatnya. Nah itu sadar dari diri, bukan karena kita taat akan peraturan. Kita mengerti. Dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain. Orang yang diganggu ya besok ganggu. Harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen dan tujuan. Berkomitmen itu adalah nilai kebajikan dari hadir tepat waktu itu. Dilarang melakukan kekerasan. Kalimat positifnya apa? Kebajikannya adalah untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kalimat kebajikannya? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Nah itu untuk menghormati orang lain. Orang sok disik-disikin gitu. Itu juga melatih kesabaran. Menggunakan masker. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan, untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita dan kepedulian dengan orang lain. Kalau kita sakit, kita menutup dengan masker supaya orang lain tidak tertular. Iya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu untuk nilai kebajikannya untuk keselamatan, juga untuk keselamatan. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Nah, tadi menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa tadi Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, nilai kebajikannya adalah tentang kebersihan, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, bicara sopan, itu apa? Iya. Lalu bersikap positif atau positif. Nah, berikut atau Bapak Ibu sedang ingin menerapkan keyakinan kelas di kelasnya. Nah, ada
belum urut. Nah, sekarang kita bagi dua kelompok, ya. Kita bagi dua kelompok mengurutkan. Nah, urutan yang benar langkah-langkah dalam menyusun atau menetapkan keyakinan kelas itu bagaimana? Kita tulis terus kita tempelkan bersama. Jadi ada kelompok sini dan kelompok situ. Boleh berdiskusi bersama. Kira-kira urutan yang nomor 1 yang apa? Kemudian yang kedua kita tempel bersama. Ada yang komen? Langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Boleh, nomornya saja, Bapak. Ya. Ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Bapak Ibu. Ya, tulis nomornya saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo dulu berdiskusi bersama. Kira-kira langkah-langkahnya ya pertama bagaimana dulu kalau buat kesepakatan kelas itu. Ya? 5 menit saja. Kalau sudah selesai boleh ditempelkan di sana. Ayo kelompok pertama. Nah, mari kita bahas bersama urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu yang sudah ditulis? Yang nomor berapa? Nomor 4. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Iya, pintar Bapak Ibu, tepat sekali. Yang pertama berdiskusi dulu, berdiskusi bersama mencari peraturan-peraturan yang akan kita taati, yang akan kita sepakati. Kemudian yang kedua nomor berapa? 5. Yang kelompok 1 5. Nah, yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dari peraturan-peraturan tadi, ya, yang kan biasanya dilarang makan di kelas ibu, dilarang terlambat. Nah, dari peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi kalimat yang
positif. Kemudian yang ketiga, menyalikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya. Kita cari, oh nek terlambat itu tadi apa kebajikannya? Untuk menghormati diri dan orang lain. Oh nek makan di kelas itu kebajikannya apa? Gitu. Kita cari nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kita bahas, kita diskusikan dan gambaran-gambaran perilaku yang bagaimana yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus yang selanjutnya yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Perannya ya, kita semua wajib mentaati keyakinan yang sudah kita buat, yang sudah sepakati. Baru kita tinjau ulang. Ya, kita tinjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu itu sudah benar-benar dapat dilaksanakan atau belum. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu urut-urutannya dapat dipahami ya. Nah, untuk materi berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, terutama anak itu kan manusia. Kebutuhan dasarnya apa? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, apa? Ayo mati ingat. Yang kelima, bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus bisa menggali karakter anak. Apa masalah anak? Oh, kok senengane nukari kancane. Nah, kebutuhan apa yang belum tercukupi? Atau mungkin kita melihat anak yang mencuri barang milik temannya. Kenapa kita cari masalahnya itu? Penyebabnya apa? Kebutuhan apa yang belum tercukupi? Kemudian mungkin ada masalah yang senangnya sok kuasai. Nah, tidak tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kesenangan, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima bertahan hidup. Nah, kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Mungkin dia usil jahil itu karena apa yang belum tercukupi kebutuhannya. Mungkin karena kesenangan. Cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang terhadap orang tuanya. Karena seorang ulangan, boleh seulangan. Ternyata setelah ditelusuri, oh ada problem di rumahnya gitu. Kebebasan. Nah, apa? Oh dia ingin bebas dalam belajar, ingin memilih pembelajaran yang seperti apa gitu. Kemudian penguasaan, dia ingin diakui gitu. Ingin apa? Kemudian yang bertahan hidup. Nah, mungkin untuk mencukupi kebutuhannya karena dia masih lapar atau dia tidak punya uang buat jajan. Nah, itu kita harus menggali masalah-masalah dengan mencukupi kebutuhan murid. Yang berikutnya restitusi atau 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol itu ada 5 ya. Pendekatan restitusi yang dikembangkan oleh Diana Gossen adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Gossen mengambil kesimpulan dari teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, coba sekarang Bapak Ibu tuliskan posisi kontrol yang pernah
murid. Apakah Bapak yaitu BWK pernah menghukum siswa? Ya, sebagai penghukum. Ada lagi? Ada yang pernah menjadi sebagai teman? Ya, Ibu Tija mungkin pernah menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, nah bagaimana sih posisi kontrol ya sebagai pemantau itu ya seperti apa? Yang menghukum itu bagaimana? Nah, yang pertama 5 posisi kontrol penghukum. Penghukum itu bisa berupa fisik atau verbal. Ya, contoh kalimatnya. Ayo, patuhi aturan saya. Kalau tidak melakukan ini awas. Kalau tidak berdiri di depan bendera awas. Ada ganti rugi kalau melakukan kesalahan. Kamu selalu saja ya membuat kesalahan. Kamu ya selalu terlambat. Itu adalah bentuk-bentuk kalimat yang menghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada anak yang paling terlambat mengumpulkan tugasnya, itu kata-kata. Hasilnya apa? Siswa menjadi marah, punya rasa dendam dan agresif, ya. Dan baiknya dihindari posisi kontrol hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Selalu ya kamu itu. Apa tidak kasihan sama ibu? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah hasilnya apa? Siswa jadi merasa bersalah, namun cenderung akan patuh hanya kepada guru tersebut. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sebagai contoh, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo Tono, bantu ibu. Rasanya akrab seperti memposisikan sebagai teman ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, tapi juga ada kelemahan yang jadi posisi kontrol sebagai teman ini. Hasilnya apa? Karena terlalu akrab dengan anak, terlalu dekat, kita jadi menjadi kehilangan wibawa terhadap murid ya. Anak kadang-kadang menyepelekan gurunya, kadang kurang menghargai dan tidak menghormati guru. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau, mengawasi, bertanggung jawab atau orang-orang yang diawasi. Sebagai contoh, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, biasanya yang sebagai acuan itu data, ya, mengandalkan data dan ada konsekuensinya yang sudah disepakati. Ini sudah baik. Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan menggerakkan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasilnya siswa memahami konsekuensi yang harus dijalani. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer, tidak mengatur tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, mencari keyakinan yang sudah disepakati ya. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak yang mencari solusi atau pemecahan masalahnya. Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Supaya Bapak Ibu lebih memahami tentang 5 posisi kontrol, saya akan memperlihatkan video.
digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Seorang murid bernama Nara 5 yang posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik, Bapak Ibu, dengan melihat dan menyaksikan tentang video 5 posisi kontrol pasti sudah memahami ya, perbedaan tentang 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian sebagai posisi manajer, di mana posisi ini murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi, kita sebagai guru diharapkan dapat menjadi sebagai manajer, posisi kontrol yang sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer dapat dilakukan melalui penerapan segitiga restitusi yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas itu bagaimana toh? Yang validasi tindakan yang salah, ciri-cirinya sebagai berikut. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh-contoh kalimat pada tahap ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Sebagai contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan dan menuntun anak atau murid melalui validasi tindakan yang salah, kita harus menanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat. Kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga
memberikan contoh skenario kasus penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Monggo bisa disaksikan. Kasus yang kedua tentang BG yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian saya membuat video kalimat-kalimat menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, agar bisa memahami. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. GG, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menanyakan keyakinan. Berikutnya ada pemecahan masalah yang disampaikan. Jadi anak bisa memecahkan masalahnya tersendiri. Berikut videonya.
Intisari Putusi. Tadi yang pertama adalah tentang identitas. Mau menanyakan apakah terjadi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan yang benar. Nah, sudah sampai ke tahap penutup Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi lisan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kebersamaannya. Demikian diseminasi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekecil apapun. Mohon maaf sekali lagi, di sini saya menyampaikan materi karena kewajiban saya untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Saya tidak menggurui Bapak Ibu, semuanya hebat. Semoga bermanfaat. Saya hanya berbagi dan sharing. Terima kasih kesempatan waktunya, dan sampai berjumpa di lain hari dengan topik-topik